Jadi tetap kalau dapat motivasi apapun dari buku atau dari orang atau dari motivator, jangan pernah ditelan mentah-mentah gitu istilahnya. Harus dipakai, dinalar lagi gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, saat ini buku apa yang dibahas nih? Oke, hari ini kita mau bahas Who Moved My Cheese, buku yang udah terkenal banget, buku motivasi terbaik sepanjang masa. Tapi hari ini kita nggak mau bahas soal ceritanya ya. Kita malah mau mendebat nih, mau mendebat Who Moved My Cheese, counterpoint of Who Moved My Cheese. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, nanti aku sertain link di deskripsi, bisa dilihat sendiri. Nanti ada video animasi, kayaknya di YouTube juga kalau cari sendiri ada. Nah, intinya kan ceritanya itu tentang dua ekor tikus sama dua ekor caci ya kan, yang dia ada di dalam sebuah labirin. Dan di dalam labirin itu ada stasiun-stasiun yang isinya tuh keju gitu. Jadi mereka tuh makanannya keju gitu, yang paling mereka suka. Nah, mereka saat di cerita ini, mereka ada di stasiun C namanya. Nah, jadi dia ada di stasiun C, enak lah pokoknya di stasiun C. Kejunya banyak, berlimpah gitu ya. Dia makan setiap hari dengan bahagia gitu. Nah, suatu ketika kejunya habis nih, ya kan? Nah, karena kejunya habis, dua ekor tikus itu, yang pertama kan, dua ekor tikus dia langsung pergi tanpa pikir panjang, karena udah habis ya udah gue pergi gitu. Kalau kata tikus gitu nggak mikir panjang. Sedangkan dua kurcaci itu dia terus bertahan tuh di dalam di stasiun C itu supaya siapa tahu nanti ada lagi gitu kejunya, sampai lama menunggu gitu kan. Nah, yang mau aku bahas adalah tentang perilakunya ini. Kalau kita aplikasikan plek-plekan, itu nggak bakal bisa kan kalau di kehidupan sehari-hari kita kan. Kalau ada kita misalkan punya bisnis, terus dapat goncangan sedikit atau malah mungkin bangkrut gitu. Terus kita tinggal gitu aja gitu. Kan bisa jadi bangkrut itu bukan sebuah akhir gitu loh. Siapa tahu itu cuma bantingan yang suatu saat bakal melanting lagi lebih tinggi gitu kan, kayak kalau kayak episode yang sebelumnya yang bola bengkel itu kan, semakin dibanting melambungnya semakin tinggi gitu. Nah, kalau kayak si tikus ini, kalau kita ambil prinsipnya si tikus, begitu ada masalah kita langsung pergi, kalau ada apa keresahan sedikit kita langsung pergi gitu kan, itu jadinya kayak pecundang dong, nggak bermental baja gitu kan. Nah, malah menurut aku kita harus sedikit banyak meniru si dua kurcaci itu gitu. Tapi ada batasnya juga. Jangan sampai kita kebablasan juga kayak si salah satu kurcaci ini yang nggak mau move on nih. Selalu di situ aja. Kita harus kayak si kurcaci yang satu itu, tetap berusaha di stasiun C. Begitu dia melihat keadaan udah nggak ada, udah misalkan udah susah payah gitu, ternyata emang bener-bener nggak ada gitu. Nah, baru kita tinggal, itu baru langkah yang tepat. Jadi menurut aku di sini kan motivasinya adalah di buku ini kita tuh harus keluar dari zona nyaman, intinya tuh seperti itu. Tapi kita jangan bener-bener ngikutin si tikus, kita juga jangan ngikutin si kurcaci yang nggak mau move on itu gitu. Misalkan kita kayak tadi kan, eh, ada bisnis, terus dapat goncangan sampai anjlok banget gitu kan. Terus kita tinggal. Siapa tahu kan kalau kayak pepatah kan, kalau dapat ujian itu bersabar, karena siapa tahu garis finishnya itu tinggal selangkah lagi di depan gitu ya kan. Kecuali kalau kayak si siapa ya namanya, Chairil Tanjung ya.
Kalau kata Chairul Tanjung itu, kalau ada bisnis yang kelihatannya nggak jalan, langsung dipotong gitu. Istilahnya kayak pohon, kalau pohon yang nggak ada buahnya langsung potong gitu cabangnya. Ya itu sih tergantung masing-masing sih sebenarnya, tapi kalau bagi aku di sini kita tuh harus sebisa mungkin diusahakan dulu gitu, diupayakan dulu walaupun kelihatannya nggak bisa gitu. Kalau emang benar-benar nggak bisa baru kita maju Ya, iya gitu. bener, kalau ibaratnya punya perusahaan nih, perusahaan itu ibaratnya dapat ujian dari Tuhan gitu, entah utang banyak, entah apa gitu. Mm-mm. Kita harus cari jalan keluarnya gitu kan. Kalau emang jalan Iya keluarnya betul. udah dapet, kita bisa melanjutkan perusahaan itu tadi gitu. Tapi Mm-mm. kalau nggak dapet, emang udah hancur-hancuran gitu, baru kita keluar nyari bisnis yang baru lagi. Iya, soalnya kan kita nggak tahu Tuhan itu bilang enggak apa bilang belum gitu. Hmm. Kalau Tuhan bilang ternyata bilang belum, udah kita tinggal. Nah, pas Tuhan mau ngasih lagi kan, baru mau gue kasih nih. Lu udah tinggal dia bilang. Gimana gue mau kasih ya kan rezekinya. Istilahnya kalau kita udah tinggal selangkah lagi mau dikasih sama Tuhan, ya jadinya rezeki kita sia-sia dong. Kita jadi malah harus ngulang lagi ke tempat yang lain gitu, harus dari nol lagi gitu. Jadi intinya adalah jangan plek-plekan ngikutin suatu motivasi. Sebenarnya suatu motivasi apapun jangan diikutin plek-plekan. Apalagi kalau dari buku gini ya kan, harus kita nalar lagi dengan kondisi kita gitu. Misalkan kayak kerjaan juga kan, misalkan kamu harus keluar dari zona nyaman, bla bla bla, terus kita keluar gitu, nggak pikir panjang, nggak ada backup, nggak ada tabungan, karena udah yakin, udah sepenuh hati mau buka usaha apa, ternyata usahanya nggak jalan, kerjaan juga hilang gitu kan, itu kan malah jadi bikin sengsara sendiri gitu. Jadi tetap kalau dapat motivasi apapun dari buku atau dari orang atau dari motivator, jangan pernah ditelan mentah-mentah gitu istilahnya, harus dipakai dinalar lagi gitu. Intinya sih seperti itu. Ada yang mau tambahin lagi? Ya tadi ibaratnya kalau kita punya usaha ya udah dilanjutin aja kalau emang bisa dilanjutkan ya. Kalau belum bisa ya udah selesaiin aja gitu semuanya. Nah demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.